organisasi koperasi dalam sistem pasar yang merupakan mata kuliah dari Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP, saya sendiri Erika Novianti, dan rekan saya Winda Ritonga. Adapun pokok bahasan, yang pertama prinsip-prinsip koperasi, yang kedua koperasi dalam rantai tata niaga, yang ketiga sasaran integrasi vertikal melalui koperasi, dan yang terakhir sikap terhadap kebijakan harga. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Sebagai organisasi yang dimiliki oleh para anggota, koperasi sangat mungkin memanfaatkan kekuatannya, terutama yang berhubungan dengan economies of scale, bargaining position di pasar sebagai akibat bersatunya para produsen dalam koperasi, kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian, pemanfaatan interlinkage market, dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Adapun kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, yaitu akan melemahkan struktur permodalan dalam jangka panjang jika perusahaan koperasi tidak mampu melayani kepentingan anggota. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis, yaitu akan menyebabkan anggota yang memiliki modal dalam jumlah banyak akan keluar dari koperasi dan memilih masuk organisasi non-koperasi yang ketentuannya menyatakan pemilik modal terbesar adalah yang mempunyai kontrol terbesar dalam perusahaan. Yang ketiga, prinsip bunga yang terbatas atas modal, yaitu akan mengurangi kegiatan anggota untuk menabung pada koperasi. Dan yang terakhir, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota, yaitu akan mengurangi pemilik modal, terutama pemilik modal yang besar. Hal-hal yang dilakukan oleh koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan. Yang pertama, koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial atau pembatasan yang dibuat-buat. Yang kedua, bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang sama di pasar uang dan pasar modal, atau bunga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, koperasi dapat memberikan preferensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Kriteria yang digunakan dalam teori ekonomi koperasi adalah kriteria identitas anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Prinsip-prinsip koperasi sebenarnya hanya semacam norma, aturan, dan kebijakan operasional koperasi yang dapat berlaku dalam koperasi yang bersifat khusus dan dalam situasi dan kondisi tertentu, bukan sesuatu yang dapat diberlakukan secara universal. Selanjutnya, koperasi dalam rantai tata niaga. Adapun alternatif pilihan dalam rantai tata niaga, yaitu yang pertama, bila koperasi dimasukkan dalam analisis di atas, maka seorang produsen mempunyai 3 alternatif, yaitu menjual langsung ke konsumen, menjual ke pedagang, dan menjual ke koperasi. Yang kedua, bagi seorang konsumen yang akan membeli barang-barang keperluannya, juga mempunyai 3 alternatif, yaitu membeli dari produsen secara langsung, mengontrak dari pedagang, dan membeli dari koperasi. Dan yang terakhir, tetapi bila seorang produsen membutuhkan beberapa input untuk keperluan produksinya, alternatif yang harus dipilih akan menjadi 4, yaitu menyediakan input dari palenya sendiri, membeli input dari produsen input, mengontrak dengan pedagang input, dan berdagang dengan sebuah koperasi. Apa yang dideskripsikan di atas hanyalah rantai tata niaga yang dimulai dari pemilik faktor produksi dan berakhir pada konsumen. Dari posisi tertentu dari rantai tata niaga, seorang produsen dapat berintegrasi vertikal dengan mundur, menginternalisir pedagang input atau bahkan produsen input seperti bahan baku, bahan pembantu, dan lain-lain. Atau perusahaan dapat berintegrasi maju dengan menginternalisir distributor produk mereka, misalnya pedagang besar atau bahkan pengecer. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Ritonga. Baiklah, di sini saya Winda Ritonga akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Erika Novianti mengenai sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pengertian
integrasi vertikal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut R.A. Supriyono 1985, integrasi vertikal merupakan salah satu strategi alternatif di mana perusahaan memperluas lingkup kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang atau hulu dan ke depan atau hilir. Yang kedua, menurut Porter 1996, integrasi vertikal merupakan kombinasi dari proses-proses produksi, distribusi, dan atau proses ekonomi lainnya yang secara teknologi berbeda dalam batas-batas satu perusahaan tunggal. Yang ketiga, menurut Imas Wandi 1985, integrasi vertikal yang ada di Indonesia pada dasarnya hanya dikenal 3 bentuk, yaitu bentuk federasi, bentuk pemusatan, dan bentuk campuran. Ketiga bentuk integrasi vertikal tersebut mempunyai sasaran utama yang sama, yaitu memperkecil risiko dan meningkatkan efisiensi kegiatan usahanya. Memperkecil risiko karena dengan integrasi vertikal semakin banyak unit usaha yang dilaksanakan sehingga dapat melakukan subsidi silang. Jadi, jika salah satu unit mengalami kerugian, maka kerugian itu dapat ditutup dengan keuntungan unit usaha lainnya. Di samping itu, karena perusahaan pada industri hulu dimiliki oleh perusahaan pada industri hilir, maka risiko kekurangan bahan baku pada perusahaan industri hilir dan pemasaran bahan baku produk perusahaan pada industri hulu akan mudah direduksi. Dengan demikian, integrasi vertikal dapat memperlancar proses produksi dan mengurangi risiko ketidakpastian dalam pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil produksi. Selanjutnya, sikap terhadap kebijakan harga. Yang pertama, segmen pasar dalam koperasi terbagi dua, yaitu anggota dan bukan anggota. Sedangkan perusahaan non-koperasi adalah masyarakat umum yang tidak punya kaitan kepemilikan dengan perusahaan tersebut. Kemudian, pada koperasi-koperasi yang mampu menyatukan unit-unit usaha pada industri hulu sampai dengan industri hilir melalui integrasi vertikal, umumnya mempunyai anggota yang cukup banyak, terutama anggota-anggota di tingkat koperasi primer. Misalkan dalam industri rokok, integrasi vertikal akan terbentang dari pemilik input seperti petani tembakau dan cengkeh hingga perusahaan pembuat rokok. Para petani cengkeh atau tembakau dapat membentuk koperasi primer yang bertugas sebagai perusahaan bahan baku rokok. Kemudian, beberapa koperasi primer tersebut dapat membentuk koperasi sekunder yang bertugas memproduksi rokok. Dengan cara ini, anggota koperasi primer dapat memiliki perusahaan rokok. Bila anggota tersebut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tentang harga, maka koperasi tidak dapat menentukan harga pada saat keuntungan maksimum. Harga tidak lagi didasarkan pada prinsip motif, tetapi sudah memperhatikan pelayanan kepada anggota. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan di-share ya. Terima kasih.